Wahai Hasan, apa yang engkau lakukan, ikan juga bisa. Dan apa yang aku lakukan ini, lalat juga bisa. Tidak luar biasa. Urusan yang hakiki berada di luar kedua karomah ini. Seseorang harus fokus ke urusan yang lebih hakiki. Nanti ada dua jenis karomah. Yang pertama hissiyah, yang kedua maknawiyah. Hissiyah ini karomah yang sering teman-teman ceritakan karena bisa dilihat. Jadi hissiyah itu misalnya bisa membaca hatinya orang, pikirannya orang, bisa menyebut nanti akan terjadi apa, bisa apalah cerita jalan di atas air, bisa ada di mana-mana. Sekarang di sini yang lain, oh saya belum Pak tadi ketemu Pak Faiz di sana, kok sekarang sudah ada di sini. Oh yang di sana ya saya yang lain bagian. Nah ini ada jenis ini namanya hissiyah. Orang bisa mengindranya langsung, melihatnya langsung. Begitu saya ngomong kejadian. Nah, jalan harusnya waktunya lama. Misalnya Surabaya Jogja harusnya kalau naik tol 3 jam setengahan, ini setengah jam sudah sampai. Tadi tidur tidak tahu-tahu sudah nyampe. Nah itu kan hissiyah namanya. Kejadian luar biasa yang sifatnya indrawi. Hissi itu kan indra, panca indra. Nah, jadi ini jenis pertama. Biasanya yang teman-teman kejar itu kan yang ini. Ingin loh Pak, sekali-sekali saya punya kelebihan apa gitu. Bisa membaca pikirannya orang, bisa membaca hatinya orang kan. Ini hissiyah namanya. Saya tidak tahu kalian siap apa enggak. Misalnya kalian punya kemampuan membaca pikiran atau hatinya orang, itu siap enggak kalian? Kayak saya ini misalnya ngadep kalian, itu pikiranmu kedengaran semua, jangan-jangan malah stres kamu. Sebanyak ini orang yang sana lihat saya sambil bilang, Pak Faiz itu kalau ngomong-ngomong apa itu ruwet. Kok lama sekali tidak selesai ngajinya. Wow, kamu mungkin malah terdistraksi jadi tidak fokus. Kamu belum siap. Nah, apalagi kamu bisa berada di banyak tempat sekaligus, wis ndak bayangke. Atau kamu bisa melihat apa min waroi hijab. Jadi, meskipun ada penghalang bisa tembus melihatnya, tambah bahaya kalau kamu. Ini karomah hissiyah. Ada yang lebih sejati. Karomah itu namanya karomah maknawiyah. Mungkin kalian tidak terlalu tertarik, tapi justru inilah karomah yang dikejar-kejar oleh wali. Karomah maknawiyah itu adalah karomah yang hanya dirasakan, tidak hissi, orang lain tidak melihat, oleh yang mengalami langsung. Misalnya tambah istiqomah. Misalnya bersihnya hati dari buruk sangka, iri, dengki. Akhlaknya tambah baik. Oleh Allah dianugerahi akhlak mulia sepenuhnya. Ini karomah maknawiyah. Jadi ada dua jenis karomah, ada hissiyah, ada maknawiyah. Hissiyah oke untuk bukti dan macam-macam tadi. Maknawiyah jauh lebih hakiki. Nanti kita lihat pendapatnya para ulama tentang hissiyah dan maknawiyah ini. Kita lihat yang lebih sejati. Ini saya ambil kalimat dari Syekh Ar-Rondi yang nulis syarahnya kitab Hikam.
Kata beliau begini, adapun karomah hissiyah, semisal melipat bumi atau berjalan di atas air, tidak ada artinya sama sekali bagi orang-orang yang sungguh mengerti atau al-muhakkikin. Sebab sesuatu yang luar biasa seperti itu bisa timbul dari orang yang belum sempurna istiqomahnya, seperti para murid yang baru bersuluk kepada Allah. Bahkan keanehan-keanehan itu bisa muncul dari orang yang tidak punya istiqomah sama sekali, seperti tukang sihir, para dukun, namun bukan sebagai karomah, akan tetapi sebagai istidraj dari Allah. Jadi kata Syekh Ar-Randi, karomah-karomah hissiyah yang itu kalau difilmkan mungkin luar biasa. Kalau ada film tentang para wali itu kan biasanya yang justru divisualkan kan karomah hissiyah ini, yang bisa jalan di atas air, bisa menyakiti orang jarak jauh. Kata Syekh Ar-Randi, ini tidak luar biasa. Banyak orang bisa melakukan itu meskipun dia bukan tergolong orang yang istiqomah, orang yang biasa-biasa saja. Para dukun juga kadang bisa begitu, para ahli sihir juga bisa kadang begitu. Jadi jangan tertipu, jangan terpesona hanya dari karomah hissiyah. Ya memang luar biasa, mungkin kalau difilmkan bisa masuk kategori Marvel Universe itu. Bisa jalan di atas air lah, bisa melihat kemana, bisa, wah itu X-Men itu. Tapi itu tidak luar biasa. Jadi dia masih belum yang sejati. Karena bahkan tukang-tukang sihir pun bisa. Nah, ada lagi cerita dari Syekh Abu Yazid Bustami tentang ini. Satu ketika beliau ditanya tentang seseorang, karena ada orang yang melihat ada orang yang bisa berjalan dari Baghdad ke Mekah dalam sehari. Zaman itu ya, kalau zaman itu luar biasa. Kalau zaman sekarang ya naik pesawat sederhana sekali bisa. Tapi ini jalan loh, dari Baghdad ke Mekah sehari. Terus Abu Yazid menjawab, setan pun bisa jalan dari ujung timur bumi sampai ujung barat hanya dalam sekejap. Tetapi ia tetap dalam laknatnya Allah. Jadi tidak ukuran karomah hissiyah itu. Karomah hissiyah itu mungkin salah satu tanda kewalian, tapi dia tidak hakiki. Yang lebih hakiki karomah maknawiyah. Nah ini pandangannya Syekh Ar-Randi di Syarah Hikam Ghaisul Mawahib Al-Aliyah fi Syarhil Hikam Al-Ata'iyah. Ada cerita yang pernah saya ceritakan tentang karomah yang sejati dan karomah hissiyah ini. Mungkin masih ingat teman-teman ya, dulu ini cerita antara Syekh Hasan Basri dan Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi satu ketika Hasan Basri ini melihat Robi'ah sedang ada di pinggir sungai. Nah, terus Syekh Hasan Basri melemparkan sajadahnya ke atas sungai. Ayo Robi'ah, sholat jamaah yuk. Jadi sajadahnya dilempar di atas air. Wah, ini semacam mameri Robi'ah. Ayo levelnya tinggi mana, kewaliannya mungkin ngono karepe. Terus dijawab oleh Robi'ah, wahai Hasan, kalau engkau ingin memperlihatkan karomahmu, yo kurang tinggi itu. Ini tak tunjukkan yang lebih tinggi. Terus Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo wes, sekarang aku makmum, tapi aku sholatnya dari udara. Kamu mendekat ke sini, ke udara. Nah, Hasan angkat tangan, Syekh Hasan Al-Basri. Wah, lebih tinggi ternyata bisa di udara. Saya masih butuh air untuk alasnya. Nah, tapi terus dimarahi sama Robi'ah. Wahai Hasan,
Apa yang engkau lakukan, ikan juga bisa. Dan apa yang aku lakukan ini, lalat juga bisa. Tidak luar biasa. Urusan yang hakiki berada di luar kedua karomah ini. Seseorang harus fokus ke urusan yang lebih hakiki. Jadi karomah itu aksiden saja, tidak penting. Tidak usah pamer karomah, itu maunya Robiah. Karena karomah itu tadi hanya ujian. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di atas air, itu ya ikan juga bisa, bebek juga bisa. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di udara, burung juga bisa. Jadi kamu masih selevel burung saja kalau di situ sudah bangga. Berarti apa? Tidak di situ kuncinya. Yang hakiki ya Allah saja fokusnya. Tidak usah mikir yang lain-lain. Nah ini untuk membedakan tadi ya antara hissi dengan maknawi. Yang maknawi ini yang lebih hakiki, bukan yang hissi. Nah, saya lanjutkan. Inilah pandangan-pandangan para ulama tentang yang hissi dan maknawi. Yang sejati itu apa? Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, setiap kekeramatan, setiap karomah yang tidak disertai keridhaan terhadap Allah, berarti orang itu tertipu dan pasti akan binasa. Jadi sudah mendapat karomah, kok lupa dengan Allah, tidak peduli keridhaan Allah, ini degradasi, sudah habis kewaliannya. Dia pasti akan binasa. Atau muridnya Syekh Sazili, Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Kata beliau, bukanlah karomah itu bagi orang yang bisa melipat dunia, sehingga dalam 1 detik bisa sampai Mekah dan negara lain. Tetapi kebesaran itu ialah orang yang dilipatkan baginya hawa nafsunya, sehingga dia langsung dekat dengan Tuhannya, di sisi Tuhannya. Jadi kata Syekh Mursi, kalau ada cerita-cerita, wah beliau ini loh walinya Allah luar biasa, sholat Jumatnya saja di Mekah dan lain sebagainya. Ya itu karomah, tapi bukan itu intinya. Karomah yang sejati itu yang terlipat bukan jaraknya, tapi nafsunya. Sehingga ketika nafsu ini terlipat, akhirnya dia tambah dekat pada Allah. Jadi kuncinya dengan karomah itu harusnya orang tambah dekat dengan Allah. Jadi dengan keluar biasaan anugerah Allah itu ya harusnya tambah dekat, bukan tambah jauh. Nah, maka kata Syekh Sahal Al-Tustari, sebesar-besar karomah adalah berubahnya akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Nah, maka teman-teman kalau ingin menemukan karomah yang paling dahsyat ya, dari akhlak buruk menjadi akhlak yang mulia, itulah karomah. Makanya istilahnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, di bagian lain Syekh Sahal bilang begini, kamu jangan heran kalau melihat orang yang tidak punya apa-apa di sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu, dimasukkan tangannya dalam sakunya dan mendapat apa yang dia inginkan. Biasa kalau cuma kayak gitu. Tapi kamu boleh heran pada orang yang menaruh sesuatu di sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu itu, dimasukkan tangannya dalam saku dan tidak ada apa-apa di dalamnya, tapi dia tidak berubah imannya kepada Allah. Jadi kan ada orang itu mungkin sakti atau memang karomah dari Allah, kantong tidak ada apa-apa, dikeluarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dulu mungkin ada kasus yang
Dari balik punggung, wah, uangnya keluar semua. Meskipun terus akhirnya masalah kan. Jadi itu jangan diherani yang kayak gitu, jangan takjub dengan itu. Saku kosong tiba-tiba banyak uangnya, itu tidak menakjubkan. Yang menakjubkan itu saku banyak uangnya, kamu sering sedekah sehingga pas kamu sendiri butuh, tidak ada isinya. Itu pun kamu tetap imanmu, syukurmu pada Allah tidak berubah. Ini yang hebat, kata Syekh Tustari. Nah, sayangnya kita ngertinya ini sekarang ya. Kok coba kemarin pas kasus-kasus penggandaan uang dan lain sebagainya itu teman-teman ngerti ini, mungkin nggak banyak yang tertipu. Kita sering tertipu kalau ada kantong kosong tiba-tiba isi. Uang digandakan ya kita, wah takjubnya luar biasa. Itu tidak mengagumkan, kata Syekh Tustari. Yang mengagumkan adalah kantong yang semula isi, pas kita butuhkan malah kosong. Karena kita mungkin rajin sedekah, kita dermawan. Itu pun kosong, kita juga tidak meratap, tidak nangis. Kita tetap beriman, tetap bersyukur pada Allah. Inilah tanda bahwa kita sedang dapat karomah yang sejati, karomah yang maknawi tadi, tidak yang hissi. Oke, terus sekarang kita buka sebentar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam. Karomah itu memang kadang diberikan pada yang masih belum istiqomah. Kata beliau, rubbama ruzikol karomata man lam tahmullahul istiqomah. Terkadang Allah memberikan karomah pada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Ini tadi yang disebut ujian tadi. Maka hati-hati. Misalnya teman-teman baru saja ingin dekat dengan Allah, baru sadar, ya baru minggu lalu saja rajin tahajud, tiba-tiba kok terus jadi sekti misalnya, omonganmu kok terus wujud, kabul. Jangan berhenti, Pak, saya itu baru tahajud seminggu loh Pak, ternyata yang saya omongkan terbukti semua Pak. Wah, berarti luar biasa saya, makomku sudah tinggi berarti sekarang. Nah, ini yang meleset. Ya memang kadang-kadang Allah memberikan itu sebagai ujian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan kan mungkin kamu waspada, tapi diuji dengan anugerah mungkin kamu lupa. Jadi kamu merasa tinggi, kamu merasa sudah sampai, padahal belum apa-apa. Padahal saya tidak berdoa apa-apa loh Pak. Ternyata diluluskan saya ujiannya, ranking 1 lagi. Teman saya yang puasa Senin Kemis tahajud, dia malah rankingnya di bawah saya. Berarti mungkin makom saya memang lebih tinggi loh Pak. Kamu nyari-nyari kelebihan, mungkin karena jangan-jangan saya ini meskipun ibadahnya tidak bagus, mungkin hati saya jangan-jangan ikhlas ya Pak. Atau kamu nyari kebaikanmu sendiri, padahal belum. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu mungkin hanya ujian dari Allah. Kalau kamu diberi enak, masih ingat Allah enggak? Masih ingin dekat terus dengan Allah enggak? Kalau diberi susah, ya biasanya ya otomatis. Tapi kalau diberi enak, diberi anugerah. Nah, maka kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya memang kadang-kadang karomah diberikan pada yang belum sempurna istiqomahnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, seorang murid itu sebaiknya tidak mengharapkan karomah. Jangan jadikan karomah itu target cita-cita. Dan jangan tertipu dengan munculnya karomah pada diri kita. Karena keistimewaan yang diberikan pada murid yang belum sempurna istiqomahnya bisa jadi hanya ma'unah atau bahkan istidraj.
Karena hakikat karomah itu istiqomah. Jadi saya belum istiqomah kok dapat anugerah luar biasa, jangan-jangan itu istidraj. Atau itu belum bisa disebut karomah, hanya ma'unah. Maka jangan berhenti perjalananmu, teruskan berjalan. Itu hanya bonus, itu hanya godaan. Kalau teman-teman mencermati cerita-cerita wayangnya para wali, itu ketika tokoh-tokoh wayang ini, misalnya Arjuna atau Pandawa sedang mencari ilmu, tirakatan, semedi di mana, itu selalu godaannya enak-enak. Tidak ada kok godaan gak enak. Ditemuin bidadari, ditawari kekayaan, yang gini-gini godaannya. Nah, ini karomah itu posisinya bisa semacam ini. Jadi bisa menggoda kita. Itu persis seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang mungkin minggu lalu saya ceritakan, yang ketika sedang asik sholat tahajud tiba-tiba mendengar suara, "Wahai Abdul Qadir, kamu sudah tamat, sudah tuntas ibadahmu. Kamu sekarang boleh, tidak perlu sholat lagi, jangan melakukan ibadah lagi, sudah selesai." Nah, untungnya Syekh Abdul Qadir Jailani memang fokusnya hanya Allah saja. Diperintahkan tidak ibadah itu kan sama saja disuruh menjauh dari Allah, sehingga pasti dia tidak mau. Jadi ini rumus pertama bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dekat dengan Allah. Kalau di awal-awal sudah merasa dapat banyak sekali anugerah yang luar biasa, Pak, saya baru saja mengistiqomahi puasa Senin Kemis, belum 1 bulan, ternyata saya dapat rezeki yang luar biasa. Nah, itu hati-hati, jangan tertipu di situ. Jangan-jangan itu bagian dari ujian, peringatan dari Allah untuk melanjutkan perjalanan. Tidak mandek di situ saja. Baik. Terus saya lanjutkan ya. Ini yang kedua, pandangan juga dari kitab Hikam. Idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil aurati wa adamahu 'alaiha ma'atulil amsati fala tastakironna manahahu maulahu li'annaka lam taro 'alaihi siyamal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun makana wirdun. Jadi ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kan masih awal kok diberi karomah yang luar biasa. Kalau ini sudah melakukan perjalanan sangat jauh, masih belum diberi karomah apa-apa oleh Allah. Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, menjaga wirid berarti menjaga kedekatannya, kecintaannya kepada Allah, dan sampai lama tidak juga menerima karunia keistimewaan dari Allah. Ini dalam tasawuf kadang disebut warid. Jadi wirid itu gandengnya warid. Orang yang mengistiqomahkan wirid akan mendapat warid. Warid itu ya karomah yang dari Allah. Maka jangan engkau rendahkan pemberian Tuhan kepadanya, karena belum terlihat padanya tanda orang arif atau keindahan orang yang cinta pada Allah. Sebab sekiranya tidak ada warid, maka tidak mungkin ada wirid. Jadi penjelasannya begini loh. Kok kita melihat ada orang yang ibadahnya tekun, orang ini soleh, tapi kok tidak keluar-keluar karomahnya? Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Jangan kesusu kamu rendahkan orang ini. Belum wali itu Pak, belum kelihatan karomahnya. Kalau lewat di air ya masih tenggelam, dia kelelep, masih belum wali, masih belum bisa jalan di atas udara, masih pokoknya gitu.
Enggak, kata Syekh Ibnu Athaillah, lu jangan kesusu divonis bahwa pasti dia bukan walinya Allah. Hanya karena kita belum melihat gejala, dia mendapat karomah. Jadi kalimat yang terakhir itu falaulal warid, kalau bukan warid maka tidak mungkin ada wirid. Maksudnya apa? Justru karunia Allah, karomahnya Allah yang diberikan padanya, ya keistiqomahannya melakukan wirid itu. Jadi kalian melihatnya salah. Kalian nunggu-nunggu karomah yang hissiyah. Padahal karomah yang sejati justru keistiqomahannya, kesolehannya yang istiqomah tadi loh. Dia tidak menunjukkan kejadian yang luar biasa, tapi keistiqomahannya melakukan ibadah, melakukan wirid, itu justru waridnya. Jadi jangan dianggap sederhana. Orang istiqomah itu, ya itu karomahnya. Jadi kalau kalian ingin punya karomah, latihanlah istiqomah. Begitu kamu mengistiqomahi sesuatu, disitulah karomahmu dapat. Jadi ini rumus kedua dari Syekh Ibnu Athaillah. Jadi ada kalanya murid itu baru di perjalanan awal sudah dapat banyak karomah luar biasa. Hati-hati karena bisa jadi ini ujian. Ada kalanya sudah ibadah lama, sudah melakukan wirid, dekat dengan Allah dan lain sebagainya, kok tidak keluar gejala karomah yang luar biasa. Jangan kesusu dia direndahkan. Justru karomahnya terletak pada istiqomahnya. Ya, jadi pokoknya rumusnya jangan suka merendahkan orang, itu saja sudah bagus. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu, ketemu siapa saja tolong jangan direndahkan. Kalau kalian ketemu orang yang lebih tua, anggaplah dia amal ibadahnya sudah banyak. Tidak pantas kita rendahkan. Umurnya lebih banyak kan mestinya amalnya jauh lebih banyak. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, bayangkanlah bahwa dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan dia. Karena dia masih muda, misalnya berdosa, umurnya masih sedikit. Kita sudah tua, dosanya tambah akeh. Jadi kita tidak akan meremehkan dia. Ketemu orang pinter, ya tentu saja dia mesti amalnya lebih banyak, wong pinter. Ketemu orang yang tidak pinter, ketemu orang bodoh, kita merasa, wah dia ini enak. Kalau dia melakukan dosa, diampuni, wong dia bodoh, tidak tahu. Sementara kita ngerti ilmunya. Jadi banyak dosa dan tahu, itu dosanya double-double wis. Jadi ketemu siapapun coba kamu cari sudut yang tidak merasa lebih tinggi dari dia. Nah, termasuk ketemu orang yang tidak wali. Kalau kamu merasa saya ini levelnya sudah wali, Pak. Ketemu orang yang tidak wali, siapa tahu keistiqomahannya melakukan kebaikan itu ya bagian dari kewaliannya. Disitulah karomahnya Allah dia dapat. Baik, nah ini tadi yang saya janjikan ya. Karomah itu perbuatan luar biasa yang diberikan kepada walinya Allah.